menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Gubernur Jawa Timur dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Laksana Tugas Bupati Bangkalan, Ketua DPRD, dan para anggota Forkopimda Kabupaten Bangkalan, yang kami muliakan para masyayikh, para kiai, para habaib, dan ulama semadura, yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Anwar beserta jajaran pengurus, para santri, para alumni Pesantren Al-Anwar, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini dapat terlaksana acara Hol Masyayikh Wisuda Purna Siswa Hari Jadi Pondok Pesantren Al-Anwar ke-28 dan peresmian Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam serta Rumah Susun Al-Anwar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini dengan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surat Ali Imran ayat 190 dan surat Al-Mujadilah ayat 11 oleh Ustadz Suparman Nahrawi, Sarjana Pendidikan. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya laporan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Anwar, Dr. Kiai Haji M. Mohlis Mohsin, MH, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur beserta Forkopimda Jawa Timur, Bapak PLT Bupati Bangkalan beserta seluruh Forkopimda Kabupaten Jawa Timur, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa hadir di tempat yang sangat istimewa ini dalam rangka Haul Masyaikh, wisuda purna siswa, serta hari jadi Pondok Pesantren Al-Anwar yang ke-28 dan peresmian Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Anwar serta Rumah Susun Al-Anwar. Tentunya istimewa karena dihadiri oleh Yang Mulia Hadratul Mukarram Hatutus Syekh Kiai Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini semakin menambah nikmat dan rahmatnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembawa kita minadz dzulumat ilan nur, sehingga kita nanti akan layak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau fi yaumil mahsyar. Amin Allahumma amin. Bapak Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami laporkan bahwa selain acara peresmian Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam serta Rusun Al-Anwar maupun juga Haul Masyaikh, wisuda purna siswa, bahkan harlah Pondok Pesantren Al-Anwar yang ke-28 ini juga kami selenggarakan acara Multaqa Ulama Pesantren dan Tokoh Madura. Kebetulan para beliau semuanya hadir, Kiai, dan insya Allah beliau ini senantiasa mengharap fatwa dan pencerahan dari panjenengan, karena beliau selain Wakil Presiden Republik Indonesia adalah seorang ulama besar, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa peresmian pada kali ini adalah pada dasarnya tidak hanya Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam maupun Rumah Susun, tetapi di balik itu adalah ada juga peresmian
untuk mendukung usaha kemandirian pondok pesantren. Karena terkait perguruan tinggi yang ada di sini adalah ekonomi syariah dan perbankan syariah, yaitu kami punya usaha. Di antaranya adalah AMDK atau air minum dalam kelas kemasan yang bernama Yasar. Yasar itu adalah Yayasan Pondok Pesantren Al-Anwar. Kemudian yang kedua adalah Yasar Travel and Tour. Kemudian ada Yasar Swalayan. Dan yang terakhir adalah BMT As-Salwa. As-Salwa itu disingkatan adalah Aliansi Santri Alumni Pondok Pesantren Al-Anwar. Berkenan panjenengan yang mulia Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin nanti juga meresmikannya dengan pembacaan Fatihah agar semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selain daripada itu, pada kesempatan yang berbahagia ini nantinya berkenan beliau untuk bertatap muka, bermultaqo dengan para masyayikh, para kiai yang kami hadirkan, dan beliau sudah ada di tengah-tengah kita adalah para ulama yang memiliki pondok pesantren. Bahkan mereka sudah terkumpul dalam suatu komunitas Basra, Badan Silaturrahim Ulama Pesantren Madura. Berikut juga kami hadirkan yaitu para pengurus cabang Nahdlatul Ulama di semua Madura Raya ini. Alhamdulillah beliau semuanya pada datang, Bapak Wapres. Hal ini penting kita lakukan karena perlunya suatu sinergi antara pemerintah, apalagi pemerintahnya adalah seorang ulama besar, dengan ulama pesantren khususnya di Madura. Karena yakin jika terjadi suatu sinergitas antara ulama dan umaro, maka insya Allah masyarakat kita Madura akan menjadi makmur sejahtera. Amin Allahumma amin. Maka tidak salah kalau ada suatu masyarakat, ada suatu negara yang rakyatnya bobrok, yang rakyatnya rusak, itu tentunya kurangnya suatu sinergitas antara para ulama maupun juga umaro. Imam Al-Ghazali dalam satu keterangannya menyampaikan, innama fasadatir ra'iyatu, hanya saja suatu rakyat, suatu masyarakat itu akan rusak bifasadil muluk, jika tentunya itu diawali dari rusaknya kepemerintahan atau kerajaan. Wa fasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama. Rusaknya umaro atau muluk adalah karena bobroknya suatu ulama. Wa fasadul ulama bistilai hubbil mal wal jah. Tentu rusaknya ulama karena menguasai pada dirinya harta benda dan pangkat maupun jabatan. Untuk itu sangat relevan jika beliau hadir di tengah-tengah para ulama pesantren dan tokoh-tokoh NU serta tokoh masyarakat Madura, untuk beliau Bapak Wapres memberikan suatu pencerahan, memberikan suatu hal-hal yang terkini, karena beliau lebih luas cakrawalanya dalam berpikir maupun berikan arahan dan pandangan, sehingga semua santri-santri, para murid-murid, siswa-siswi yang ada di bawah naungan pondok pesantren nantinya menjadi rijaluddin, menjadi tokoh-tokoh agama, warijalul waton, menjadi tokoh-tokoh yang peduli dengan bangsa dan negaranya. Tidak menjadi sebaliknya, hanya pandai tetapi kurang mencintai agamanya, juga apalagi juga tidak mencintai bangsa dan negaranya. Maka betul apa yang dikatakan oleh Kiai Wahab Hasbullah, bahwa hubbul watan minal iman, cinta bangsa dan negara ini bagian dari agama, yaitu bagian daripada keimanan kita sekalian.
Hadirin, hadirat sekalian, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, itu sajalah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga beliau, Bapak Wapres, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan zahir dan batin di dalam memimpin bangsa dan negara tercinta ini. Amin Allahumma amin. Demikian atas segala kekurangan, kehilafan kami selaku sahibil hajah. Mohon maaf yang tiada tara. Billahi taufik wal hidayah wa birridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Elistianto, Dardak MSc. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati dan kami muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati genap jajaran dari Ketwapres yang mendampingi, yang kami hormati Sohibul Bait, Ngasuh Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlis Muhsin, Dr. Kiai Haji Mukhlis Muhsin yang berbahagia, beserta segenap masyayikh yang hadir pada kesempatan ini, Kiai Ahmad Khalil Nafis. Juga saya terinfo mungkin ada kiai-kiai dari Basra yang juga hadir di sini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang mungkin hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati juga pelaksana tugas Bupati Bangkalan, Bapak Mohni, Wakil Bupati Pamekasan, juga tentunya Forkopimda Jawa Timur yang hadir pada kesempatan ini, dan segenap hadirin sekalian yang berbahagia. Kami menghaturkan terima kasih dan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena kita mendapatkan kebahagiaan luar biasa bahwa pada hari ini terselenggara Haul Masyayikh Wisuda Purna Siswa peringatan hari jadi yang ke-28 untuk Pondok Pesantren Al-Anwar. Diresmikannya sebuah lembaga sekolah tinggi yang akan memperkuat perekonomian syariah kita, sekolah tinggi ekonomi dan bisnis Islam, serta penguatan sarana pendukung pendidikan pesantren kita, Rumah Susun Al-Anwar, di mana kebahagiaan ini menjadi semakin paripurna dengan kehadiran Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Bukan saja mengunjungi Jawa Timur di Surabaya, beliau menempuh perjalanan untuk bisa menyaksikan pesisir selatan Madura. Jadi pesisir selatan ini memang ke sini yang kalau kita lihat di peta seharusnya dari Suramadu bisa tinggal belok ke arah timur, tetapi kami ke utara dulu, lalu menyusuri jalan nasional dari Bangkalan ke arah Blega, tapi tadi dari Galis kemudian kita ke arah selatan, ke Modung melalui hutan jati, perhutani. Ini luar biasa bagaimana perhatian dari Bapak Wakil Presiden untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dan ini juga menunjukkan bagaimana pondok pesantren selalu berusaha menjangkau seluas-luasnya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas seluas-luasnya ke wilayah-wilayah yang ada di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Termasuk dalam hal ini bagaimana pondok pesantren Al-Anwar ingin membangun kawasan selatan Madura, tepatnya di wilayah Modung ini, yang kalau lurus ke arah timur ketemu Sreseh ya, ke arah timur ketemu Sreseh. Bismillah, mudah-mudahan suatu saat kita akan bisa menyambungkan
dari Jembatan Suramadu sampai ke Sampang melalui selatan. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Mari kita maklumi bahwa COVID-19 tentu menimbulkan tantangan sehingga kita harus melakukan repriorisasi terhadap penggunaan dari pembangunan kita, anggaran pembangunan, tapi insya Allah kita mulai untuk merintis lagi. Dan pada kesempatan ini sekali lagi kami ingin melaporkan kepada Bapak Wakil Presiden setelah kemarin beliau memberikan amanah, memberikan wejangan dalam sarasehan ekonomi syariah yang dihadiri segenap insan pelaku ekonomi syariah di seluruh Jawa Timur. Hari ini kita mendapat kabar bahagia bahwa ekonomi umat yang mana diperkuat melalui perekonomian pesantren ini semakin diperkuat dengan dicetaknya SDM-SDM berkualitas melalui sekolah tinggi. Tentunya kita berharap bahwa sekolah tinggi ini akan melahirkan lulusan yang mumpuni untuk bisa memperkuat penerapan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Timur. Dan sekali lagi kami menghaturkan terima kasih dan komitmen yang berkelanjutan sesuai dengan arahan dari Bapak Wapres yang tadi disampaikan setelah ini akan ada multaqo para ulama. Belum lama ini kami sampaikan atas tentunya juga restu dari Ibu Gubernur kita berikhtiar untuk menjaga, mungkin ini kaitannya tidak khusus Bangkalan justru, tetapi berkaitan bagaimana komoditi yang menjadi keunggulan di Madura diantaranya adalah tembakau dan kedepannya garam. Ini juga bisa memperoleh nilai tambah dan tata niaga yang semakin berkeadilan bagi para petaninya. Salah satunya dengan operasi gabungan yang dilakukan atas amanah dari para ulama untuk bisa mengawasi praktek pengoplosan tembakau dari luar Madura ke Madura di musim panen. Harapan kami tentunya dengan semakin kuatnya perekonomian kewirausahaan yang ada di Madura termasuk di Bangkalan ini melalui pendirian sekolah tinggi ini, maka akan semakin berkembang pula juga sektor-sektor yang menjadi keunggulan dari Kabupaten Bangkalan dan Provinsi Madura secara keseluruhan. Kami haturkan terima kasih sekali lagi atas perkenan kehadiran Bapak Wakil Presiden. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi ikhtiar kita semua untuk kemudian bisa membangun Bangkalan, Madura dan juga Jawa Timur. Walhul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam serta Rumah Susun Al-Anwar. Kehadapan yang terhormat Bapak Profesor Dr. K. Haji Ma'ruf Amin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif rabbaniyah واللطائف الرحمانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Timur
PLT Bupati dan Forkopimda Kabupaten Bangkalan, Sahibul Ma'had dan pesantren, Dr. Ki Haji Mukhlis Muhsin, ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil, terutama Ki Haji Fuad Nur Hasan, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, Ki Haji Khalil Nafis, dan juga para ulama-ulama yang lain. Alhamdulillah, saya pada hari ini bisa hadir berkunjung di pesantren Al-Anwar ini, yaitu dalam rangka acaranya banyak sekali tadi itu ya. Haul Masyayikh, kemudian juga wisuda, kemudian juga harlah ulang tahun pesantren, peresmian sekolah tinggi, dan juga peresmian rusun. Saya selalu suka kalau saya datang ke pesantren, karena saya juga orang pesantren. Dulu saya santri juga, jadi saya suka. Jadi kalau ke pesantren saya bilang saya kalhuti fil ma, kayak ikan di air. Jadi betah saya kalau di pesantren itu. Dan kita syukur menjadi orang-orang pesantren. Pesantren ini lah yang berjasa bagi kita bangsa Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia ini yang terbanyak di dunia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, paling banyak. Artinya kalau paling banyak mengucapkan la ilaha illallah, berarti penduduk surga itu kebanyakan orang Indonesia. Karena yang mengucap banyak la ilaha illallah kan orang Indonesia. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Lah yang banyak mengucapkan orang Indonesia. Jadi nanti di sana itu banyak orang Madura di sana itu. Di surga itu. Insya Allah. Cuman ya itu, ada yang masuknya langsung, ada yang masuknya dipanggang dulu. Nah, tinggal milih mau langsung apa dipanggang dulu. Kalau mau langsung, ya Allah wa atiya'ur Rasul, taatlah Allah dan taatlah perintah Rasul. Kenapa itu begitu? Disinilah peran dakwah para ulama, pesantren, para aulia berhasil membangun Indonesia menjadi masyarakat yang mayoritas Muslim. Ini karena dakwah yang dilakukannya, dakwah yang santun, dakwah yang menyenangkan, dakwah yang penuh rahmat. Jadi dakwahnya tidak marah-marah. Karena ada dakwah itu, ada namanya dakwah kelompok Al-Makkiyun. Di Al-Makkiyun itu, Al-Makkiyun itu bukan ahli Mekah, tapi ahli maki-maki gitu kan. Tidak, tetapi menyampaikannya dengan penuh kasih sayang dan bijaksana. Karena memang intinya Islam itu adalah seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah,
Inna syari'ata mabnaha wa asasaha ala al-hikami wa masalihil ibad. Syariat Islam itu bangunannya, fondasinya dibangun di atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan hambanya. Wahia adlun kulluha. Syariat itu seluruhnya adil. Wa rahmatun kulluha. Seluruhnya syariat Islam itu rahmat, kasih sayang. Wa maslahatun kulluha, dan seluruhnya adalah maslahat. Wa hikmatun kulluha, dan seluruhnya adalah hikmat. Wa kullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur, mana-mana kala ada masalah yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, wa minar rahmati ila dhiddiha, dan dari rahmat kepada lawannya, dari kasih sayang kepada kebencian, kepada permusuhan, wa minal maslahati ilal mafsadah, dan dari maslahat ia berubah ke mafsadah, wa minal hikmati ilal abath, dan dari hikmat kepada main-main, falaisat minasyari'ah, itu bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dimasukkan, dikatakan, dikategorikan bahwa itu syariah, itu bukan syariah dengan tafsir-tafsir. Pokoknya kalau tidak adil, tidak rahmah, tidak maslahah, tidak hikmah, itu bukan syariah. Wasyari'atu adlullahi baina ibadih. Syariat itu keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqih, dan rahmat Allah di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardi, dan naungan Allah di buminya. Wa hikmatu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulih, dan juga hikmah yang menunjukkan keberadaan Allah dan kebenaran Rasul. Jadi kalau tidak rahmah, tidak maslahah, itu bukan syariat. Falaisat minasyariah. Itulah makanya kenapa para ulama dulu, para pimpinan pesantren, para masyayikh kita, dakwahnya bisa diterima dengan baik, dengan cepat di seluruh Indonesia. Hadirin sekalian, pesantren juga merupakan hisnun hasin, benteng yang kuat dalam menjaga umat ini. Buktinya apa? Ratusan tahun dijajah, tapi mayoritas keislamannya tidak berubah. Itu luar biasa. Biasanya itu masyarakat itu tergantung penguasanya. An-nasu ala dini mulukihim. Kalau penguasanya itu berbeda, dia akan berubah, agamanya akan berubah. Saya ke Cina, saya lihat dulu Cina itu banyak Muslim. Cina lebih dulu masuk Islam. Ada masjidnya lebih dari 1000 tahun. Saya lihat di Siang namanya itu. Tetapi sekarang tinggal 22 juta saja. Dari 1,5 miliar penduduk. Jadi hanya berapa persen itu. Jadi terjadi rusak. Nah, tapi kita alhamdulillah dijajah ratusan tahun. Karena apa? Karena banyak pesantren di Indonesia. Ini. Jadi pesantren ini benteng yang kuat. Ya. Kalau dulu menghadapi tantangan seperti itu, penjajahan, sekarang juga kita menghadapi tantangan globalisasi, kemajuan teknologi. Itu juga di samping membawa kebaikan, itu membawa keburukan juga. Mendisrupsi namanya itu ya. Banyak didisrupsi, banyak kemudian
banyak yang meninggalkan agamanya. Saya lihat di Korea. Di Korea itu dulu 99% beragama Buddha. Sekarang tinggal 20%. Yang lainnya ada agama lain. Yang paling besar adalah sebesar 52% tidak beragama. Tidak beragama sudah. Karena pengaruh modernisasi, pengaruh kemajuan. Nah ini kalau tidak kita menjaga, kalau tidak pesantren ini akan menjadi benteng, ya, bisa saja akan terjadi perubahan seperti itu. Jadi pesantren harus menjadi benteng yang kuat terhadap serangan-serangan modernisasi yang negatif, yang destruktif, ya, yang membuat perubahan pemahaman anak-anak kita. Dan sekarang kampanye itu sudah masuk, bukan hanya di pasar, bukan hanya di tempat ramai-ramai, tapi sudah masuk ke rumah-rumah, ya, melalui media sosial. Jadi sekarang kan sudah pakai ini sampai ke kamar anak-anak kita sendiri. Dari sinilah pentingnya kita memperkuat benteng anak-anak. Dan di mana itu adanya adalah di pesantren-pesantren. Hadirin sekalian, pesantren juga tempat menyiapkan ulama. Tempat i'dadul mutafaqqihina fiddin. Jadi orang menjadi ulama, kenapa itu perlu? Karena ulama-ulama ini kan satu persatu pada gilirannya diambil oleh Allah. Rasulullah mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma, la yanzi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia. Nggak ada orang ilmunya hilang, itu nggak ada. Walakin yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mengambil ilmu dengan mengambil ulamanya. Artinya ulamanya wafat. Jadi kalau ulama meninggal, istrinya dibawa enggak? Dibawa enggak? Enggak. Kalau dibawa enggak ada yang mau jadi istri kiai. Tidak. Sawahnya ditinggal. Mobilnya ditinggal. Ilmunya dibawa. Ilmunya dibawa, enggak ditinggal. Nah kalau sampai ini enggak ada penggantinya, hatta idza lam yabqa alimun, kata Rasulullah, kalau sampai tidak ada seorang alim pun yang tinggal, ittakhadzan nas ru'usan juhala, orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh, nggak ngerti agama. Idza su'ilu, ya, aftau bi ghairi ilmin. Kalau ditanya, dia memberi fatwa nggak pakai ilmu. Pakainya logika, bukan pakai ilmu. Fadhallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Makanya itu perlu untuk apa? Menggantikan ulama-ulama. Nah, udah coba ulama semua dulu sudah pada wafat. Kalau tidak ada penggantinya, ini akan terjadi namanya itu fatrah, kehabisan ulama. Itu tidak boleh terjadi. Karena itu Indonesia, alhamdulillah, kita banyak pesantren, sampai sekian ribu pesantren, dan terus bertambah. Terus bertambah. Cuman jangan sampai pesantren tidak ada isinya. Nah, ada pesantrennya tapi nggak ada isinya. Masyarakat, umat Islam, para orang tua itu harus mengirimkan anaknya ke pesantren-pesantren supaya di antara anaknya itu harus ada yang jadi kiai, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi, tapi yang jadi kiai harus ada, jangan tidak, ya. Semuanya itu harus ada satu orang untuk dikirim ke pesantren.
Pesantren sekarang kita itu memerlukan selain paham agama, tidak hanya pandai baca kitab kuning, tapi juga selain mutafaqihina, tapi juga al-mustambitina wal mujtahidina. Jadi kita harus melahirkan ulama yang pandai beristimbat dan berijtihad. Nah, kenapa sampai harus seperti itu? Karena sekarang banyak masalah-masalah baru. Masalah jadidah. Yang dulu belum ada di kitab-kitab kuning. Kitab kuning sudah ada, sekarang ada masalah baru lagi banyak sekali. Namanya masail jadidah. Apalagi di bidang ekonomi. Ya itu banyak transaksi-transaksi yang. Atau masail mustajaddah. Masalah lama tapi berubah bentuknya. Contohnya apa? Contohnya jual beli. Disyaratkan dulu dalam fikih itu al-qabd. Serah terima. Saya beli, saya jual. Selaman. Sekarang nggak pakai selaman. Orang nggak pernah ketemu. Pakai apa? Pakai online. Ya. Bagaimana qabdnya? Ini dianggap qabd juga. Gitu. Dianggap qabd juga. Inilah yang kita, karena itu qabd hukmi dan banyak lagi masalah-masalah lama berubah dalam bentuk yang baru, ya, namanya terbarukan, masalah yang terbarukan. Itu harus diijtihadi. Karena menurut Imam Al-Haramain, Imam Al-Junaidi, Imam ya Al-Juwaini, maksud saya Al-Juwaini, Imam Juwaini mengatakan bahwa sebenarnya fa inna mu'zam syariah sadara 'anil ijtihad. Kebanyakan syariah itu dari dulu adalah hasil ijtihad. Bukan nas. Wan nas la yafi bil ushri min ma'syari syariah. Nas itu tidak sampai 10%. Tidak sampai 1/10. Tidak sampai 10%. Jadi masalah-masalah syariah itu 90% lebih hasil ijtihad. Nasnya kurang dari 10%. Kenapa begitu? Li'anna nususa mahduda, nas itu terbatas. Kemudian walakinnal waqa'i wan nawazil wal hawadith, tapi peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian tidak terbatas, terus saja. Masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi, terus berkembang terus. Ya. Nasnya sedikit. Karena itu hasil ijtihad. Nah, ada yang sudah masuk dalam kitab-kitab al-mu'tabarah, ada yang masih belum. Jadi itu sebabnya itu. Nas Quran nggak pernah tambah. Ya segitu aja. 30 juz. Kecuali ada, maaf ya, pejabat datang ke pesantren tahfidzul Quran. Dia tanya, kamu sudah hafal berapa juz? 30 Pak. Berapa juz lagi? Lah udah habis. 30 ya habis. Quran itu ya cuma 30. Nah, itu pernah ada yang nanya begitu. Oleh karena itu tahun 457. Imam Al-Haramain, Imam Juwaini itu mengatakan tidak sampai 10% pada tahun 457. 1000 tahun yang lalu itu. Bagaimana dengan sekarang? Wah, berarti lebih kurang lagi daripada itu. Untuk itu perlu ulama-ulama yang mampu melakukan. Kalau tidak ada respon, maka masalah-masalah tidak terjawab secara syariah, akhirnya fawdha. Kemudian dia menjadi tidak ada bimbingan, tidak ada tuntunan. Makanya tugas pesantren sekarang menjadi lebih tinggi lagi. Dan kita senang sekali
bahwa pesantren itu tempat juga menyambungkan ilmu-ilmu orang dulu dengan ilmu-ilmu orang belakang. Itu dia bisa menyambung. Ya, sebab ada banyak pendidikan yang dulu nggak nyambung dengan yang belakang. Yang belakang menghantam yang dulu. Karena tidak terjadi transmisi namanya. Kayak listrik, kalau mau masuk ke rumah, ya itu harus ada transmisi. Kalau tidak transmisi, kebakar rumahnya itu. Jadi ada penyambungnya itu. Nah, kita pesantren dan ulama pesantren punya tradisi sebagai penyambung. Karena itu ulama kita itu banyak yang tidak mengarang sendiri, tapi mensyarahi. Mensyarahi itu memberikan komentar terhadap orang dulu. Jadi seperti Syekh Nawawi itu, Al-Bantani, dia menjelaskan. Wasufiyuna yuktirur kalama fil jabri wal muradu al-jabrul batin. Jadi orang tasawuf itu banyak menceritakan tentang penyerahan diri, punya kepasrahan kepada Allah. Sehingga banyak orang salah paham bahwa orang sufi itu kemudian meninggalkan dunia, tidak bergerak apa-apa. Syekh Nawawi bilang, wal muradu al-jabrul batini. Batinnya yang pasrah itu. Jadi, tetapi tidak berarti dia tidak berusaha. Beliau mengatakan at-tawakkul was-sabab la munafata bainahuma. Antara tawakal dan sebab tidak saling menegasikan, tidak saling menghilangkan. Kalau orang tawakal tidak berarti tidak melakukan sabab. Kalau orang melakukan sabab tidak berarti ditawakal. Karena apa? Kata Syekh Nawawi, at-tawakkul mahalluhu al-qalb. Kalau tawakal itu adanya di hati. Was-sabab fil jawarih, dalam anggota kita. Jadi beda di sini gitu. Jadi sehingga tidak koslet. Tidak. Itu. Ketika mentafsiri omongannya Imam Ibnu Athaillah misalnya, Ibnu Athaillah mengatakan ijtihaduka fima dhumina wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Usahamu sesuatu yang dijamin oleh Allah, rezeki, dan kamu lalai terhadap apa yang diminta oleh Allah, itu menunjukkan hilangnya mata hati kamu, habisnya, intimas, matinya mata hati. Nah, kalau tidak ditafsiri, tidak disambung, tidak ada yang mentransmisikan, berarti kita tidak boleh karena mencari rezeki. Rezeki itu sudah dijamin. Karena kita harus tidak boleh taksir terhadap yang diminta. Tetapi Syekh Nawawi memberi sambungan. Wal mazmum, yang dicela seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, itu adalah ijtima'ul ijtihad fima dhumina, ya, wa taqsir fima tuliba. Kumpulnya dua hal ini dalam hal yang dijamin dia benar-benar mencari, tapi dalam hal yang diminta oleh Allah dia taksir. Bukan tidak boleh mencari rezeki. Wa amma talabur rizqi, ya, ma'a qiyami huquqillahi ta'ala min ghairi taqsirin falaysa dalilan ala umyi ainil qalbi bal huwal jihadul akbar. Adapun mencari rizki dengan menjaga hak-hak Allah di dalamnya dan tidak ada taksir, tidak ada pengabaian terhadap perintah-perintah agama, itu bukan dalil butanya mata hati, melainkan adalah jihad besar, al-jihadul akbar. Jadi cari rezeki yang seperti itu jihadul akbar. Nah, jadi tidak terjadi koslet.
pemahaman itu. Nah, inilah kita alhamdulillah banyak ulama-ulama yang mensyarahi, memberi komentar terhadap yang dulu, dan itulah apa yang terjadi di dunia pesantren. Jadi pesantren merupakan transmitter terhadap pandangan-pandangan ulama sebelum dan ulama yang belakangan. Ini sesuatu yang kita syukuri. Hadirin sekalian, pesantren juga sekarang ini dituntut untuk menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini, jadi di samping tadi pusat dakwah, di samping tempat membangun, menciptakan al-mutafaqqihin fiddin para ulama, tapi juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wah, ini kok pesantren kok urusan ekonomi, ini gimana gitu kan? Padahal katanya ada hadis mengatakan man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang mencintai dunianya, bahaya akhirat. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia itu sumber kesalahan. Ada yang mengatakan hadis itu tidak benar. Ya, hadisnya. Tetapi Syekh Nawawi mengatakan sekali lagi, beliau mentransmisi. Adapun hadis tadi itu, man ahabba dunya adarra bi akhiratihi wa hubbud dunya wa qaulul mursalan, apa namanya, hadis ini hadis mursal. Katanya Syekh Nawawi, cinta dunia yang seperti itu al-hubbul ladzi yahmilu 'ala irtikabi nahyin wa tadyi'i amrin, yaitu cinta yang menyebabkan kita meninggalkan perintah Allah, menyia-nyiakan perintah Allah dan melakukan larangan Allah. Jadi cinta yang menyebabkan kita akibatnya perintah Allah kita abaikan, larangan Allah kita. Itu cinta dunia seperti itu, kata Syekh Nawawi. Wa amma mutlaqul hub, adapun cinta biasa saja, normal saja, tidak meninggalkan perintah, tidak mengerjakan larangan Allah, wa huwa minal amril jibili, itu watak manusiawi saja. Jadi tidak masalah itu. Ya, yang penting jangan sampai agamanya rusak. Jangan sampai la tulhikum amwalukum, jangan merusak, melalaikan kamu hartamu. Jangan kita lalai ajaran agama. Nah, makanya Allah tidak melarang la tusyghilukum, jangan berkegiatan di dalam soal agama, tapi la tulhikum, jangan melalaikan. Boleh kamu urusan dunia, tapi jangan membuat kamu lalai. Tidak ibadah, tidak nyari ilmu, ya, tidak ngaji, terus saja mencari ilmu, tidak pernah mencari harta, tidak pernah. Itu yang disebut, itu yang dianggap sebagai sesuatu yang membawa rusak akhiratnya. Kalau tidak membawa akhiratnya, tidak ada masalah. Oleh karena itu saya senang sekali bahwasanya di pesantren ini, ya, dan di Jawa Timur juga sudah berkembang adanya pemberdayaan ekonomi di masyarakat, baik di sektor keuangan maupun di sektor real. Kenapa? Karena kita memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Allah memberi kita sumber daya alam. Jadi Allah menjadikan kita sebagai khalifah di dunia. Dan sebagai khalifah oleh Allah diberi kita sumber daya alam. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah menjadikan buat kamu semua apa yang di bumi ini. Lola. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah menjadikan kamu dari tanah dan meminta kamu untuk memakmurkan bumi. Ista'marakum, kata ulama, kallafakum bi'imaratiha, menjadikan
bebankan kepada kamu untuk memakmurkan. Dengan apa kita memakmurkan bumi ini? Kata ulama, asbabul imarah. Apa sebabnya? Yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi, perdagangan, ya perindustrian, pertanian, perkebunan, penelayanan. Itu namanya asbabul imarah. Itu yang membuat kita harus. Tetapi kuncinya untuk bisa lebih produktivitas, lebih bagus hasilnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dan ilmu pengetahuan. Lalu tambah ilmu pengetahuan, sebab nanti itu ada semacam punya nilai tambah, ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini tepat sekali ini adanya sekolah tinggi ekonomi dan bisnis Islam ini akan memberikan ilmu pengetahuan yang dalam untuk bisa mengelola secara lebih profesional dan inovatif. Ya, ini luar biasa ini. Jadi Allah menyediakan sumber daya alamnya banyak. Allah juga adanya kegiatan ekonomi, tapi kita juga harus menyiapkan sumber daya manusianya yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini, saya ketemu Presiden Emirat di Abu Dhabi, Sheikh Zayed, mengatakan Indonesia itu mestinya menjadi negara besar, negara hebat. Kenapa? Karena dia punya sumber daya manusia yang banyak. Ya. Yang kedua, punya sumber daya alam yang banyak. SDM, SDA-nya cukup. Ya, tapi saya bilang kita sedang mengembangkan supaya sumber daya manusia ini memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau itu kita punya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita punya sumber daya alam, kita sumber manusia yang besar, Indonesia akan menjadi negara kuat nanti pada yang akan datang. Pesantren jangan ketinggalan. Pesantren harus mengambil peran. Ya. Jadi tidak boleh kita tinggal. Tapi ekonomi yang kita bangun harus ekonomi yang sesuai syariah. Kenapa harus sesuai syariah? Harus masyru'ah. Karena Islam itu kan bukan hanya akidah, bukannya ibadah, tapi muamalah. Muamalahnya seperti jual beli, perdagangan, itu harus masyru'ah. Harus juga sesuai syariah. Ulama mengatakan, al-muamalah ghairu masyru'ah fi hukmil adam. Muamalah yang tidak sesuai syariah sama dengan tidak ada. Wal ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Yang tidak ada menurut syarak sama dengan tidak ada menurut fisiknya. Nah, fisiknya banyak. Fisiknya ada. Tidak sesuai syariah. Menurut syariah sama dengan tidak ada. Nothing. Sama dengan la syai'ah. Tapi fisiknya banyak. Banyak tapi tidak bernilai. Dalam agama disebut ghairu mutaqawwim. Tidak bernilai. Karena harta itu ada yang mutaqawwim, ada yang ghair mutaqawwim. Ada bernilai, ada tidak bernilai. Yang bernilai itu yang apa? Yang yajuzu intifa'uhu halal ikhtiyar. Yang boleh dimanfaatkan dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan normal, boleh. Kalau dalam keadaan darurat, enggak dihitung. Kalau darurat mah bangkai juga boleh. Ya, babi juga boleh, namanya darurat. Bahkan kalau Imam Syatibi, kalau lagi darurat, bangkai itu wajib dimakan. Kalau nggak ada makanan lain. Itu namanya, rukhsah. Rukhsah yang diharuskan. Kalau dia tidak makan, famata, kata Imam Syatibi, dakhalan nar, dia masuk neraka. Kenapa? Karena tidak menggunakan rukhsah.
Sekarang ini banyak di kalangan umat Islam yang nggak mau pakai rukhsah. Boleh rukhsah, nggak mau. Nggak mau rukhsah. Padahal ada kemudahan rukhsah itu. Dari Allah dibolehin. Ada yang nggak mau rukhsah. Ini darurat, nggak mau. Tapi ada sebaliknya, yang kerjanya cari rukhsah terus gitu. Cari kemudahan terus. Bagaimana cari yang mudah-mudah? Contohnya apa? Kalau mulai puasa, dia cari mana yang paling belakangan puasanya. Tapi kalau giliran lebaran, mana yang duluan lebarannya. Nah, itu namanya cari enaknya saja. Itu dalam agama disebut tatabbu'ur rukhas, mencari rukhsah saja. Kita tidak boleh mengabaikan rukhsah, tapi jangan mencari rukhsah terus. Ya, dalam keadaan normal, ya biasa. Jadi, kalau hal harta yang dimanfaatkan, boleh manfaatkan dalam keadaan normal, itu yang bernilai. Kalau tidak boleh, namanya tidak bernilai. Maka itu dikatakan sebagai al-ma'dum hissan. Secara fisik dianggap tidak ada. Ya. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu sekali lagi saya menyambut sekali ya pengembangan praktek-praktek ekonomi yang dikembangkan di pesantren ini, dan juga untuk Jawa Timur saya sampaikan selamat karena pada tahun 2023 dalam ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi Syariah, Jawa Timur keluar sebagai juara umum, memperoleh Adi Ngata Award. Jadi juara umum se-Indonesia, paling hebat. Oleh karena itu, saya minta apa yang sudah diraih terus dikembangkan lagi, dan saya ingin menjadikan kalau Indonesia menjadi pusat ekonomi Indonesia dunia, maka saya minta Jawa Timur, khususnya Madura, menjadi pusat ekonomi nasional, ekonomi syariah nasional. Dulu ini saya dengan Kiai Khalil Nafis ini, dulu ada pegadaian di Madura ini, ada dua, ada konvensional, ada syariah. Saya bilang, di Madura tidak perlu ada pegadaian konvensional, supaya seluruhnya saja syariah. Karena di Madura saya kira semuanya orangnya sudah menjadi syariah semua. Ya, Khalil, betul kan? Dan alhamdulillah dibuang konvensionalnya dan syariahnya yang berkembang. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan memperkokoh semangat seluruh pihak dalam menyemai ajaran Islam yang damai, meneguhkan komitmen kebangsaan, serta menumbuhkan inspirasi untuk bersekolah dan belajar. Kita memang sudah punya sepakat dengan kalangan Nahdlatul Ulama, ya selain kita itu punya tanggung jawab keagamaan, mas'uliyah diniyah, tapi juga mas'uliyah wataniyah, yaitu tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Karena Nahdlatul Ulama sudah meletakkan prinsipnya, yaitu prinsip hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Kalau dulu itu dikembangkan melalui upaya-upaya perlawanan, melawan penjajahan, sekarang kita melawan kebodohan, melawan kemiskinan. Karena itu pengembangan ekonomi syariah, karena itu pengembangan ekonomi syariah adalah merupakan kewajiban. Syekh Nawawi adalah al-jihadun akbar. Sebagai penutup, saya menyampaikan selamat hari jadi ke-28 dan selamat atas wisuda purna siswa Pondok Pesantren Al-Anwar. Dan akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam serta Rumah Susun Al-Anwar, saya nyatakan diresmikan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara peresmian mohon mendampingi Wakil Gubernur Jawa Timur dan Ketua Yayasan. Peresmian akan ditandai dengan penandatanganan prasasti. Yang pertama, Prasasti Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, peresmian Rumah Susun Al-Anwar. Kepada beliau disampaikan terima kasih dan berkenan kepada beliau untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara pada kesempatan hari ini, sejenak mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Khalil Nafis. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Presiden, Wakil Gubernur, para masyayikh hadirin sekalian, mari akhiri majelis ini dengan membaca Ummul Quran pada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila jami'i abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muassisi hadzal ma'had wa waqifi ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bifadilatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Allahu ya qawiyyu ya matin, Allahu ya rahmanu ya rahim, ya fattah ya razzaq ya fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati la qadaita wa yassarta. Allahumma ya muyassir kulli 'asir yassir umurana. Allahumma sahhil lana ya Allah fi bina'i hadzal ma'had wa tarbiyati auladihi wa tullabihi wa tawsi'ihi wa tadbirihi wa adzim fin nasi bihadzal ma'hadi al-anwar wa adzim fin nasi bihadzal ma'hadi al-anwar wa adzim fin nasi bihadzal ma'hadi al-anwar ya'tuka rijalan wa tullaban wa tullaban wa tullaban wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna jam'ana hadza jam'an marhuma waj'ati ma'ana jama'atan mubarakan wa tafarraqna ba'di tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian acara Hol Masyayi Wisuda Purna Siswa Hari Jadi Pondok Pesantren Al-Anwar ke-28 dan Peresmian Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam serta Rumah Susun Al-Anwar selesai. Kami ucapkan terima kasih ke hadapan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Selanjutnya Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Para tamu undangan mohon tidak bergerak dan bergeser sebelum acara selesai. Kami ulangi kepada para tamu undangan masih tetap di tempat.